Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 19 Juni 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Aku melihat kemarin sempat dia ini kayak menutup diri ya, menarik diri dari lingkungan, dari kamu. Dia menyembunyikan dirinya ya, karena dia sempat takut gitu untuk menghadapi situasi yang saat ini terjadi di hidup dia, yang saat ini dia hadapi gitu ya, sehingga dia kayak menutup diri. Nah, kalau ini misalkan masalahnya ada bersama kamu, ya berarti dia menutup diri dari kamu karena dia tidak berani untuk menghadapi kamu, bisa jadi. Tapi kalau misalkan tentang ya kehidupan, mungkin karir, keuangan, atau bertemu dengan orang lain, ya mungkin seperti itu ceritanya ya. Dia mengisolasi diri karena memang takut akan sesuatu. Dan aku melihat bahwa dia ini mulai untuk berani untuk keluar dari zona nyamannya ya. Dia keluar dari pengisolasian dirinya untuk kembali memulai situasi bangkit ya dalam kehidupannya, kalau aku lihat di sini. Dan bisa jadi ini juga ada pengaruh dari keuangan sih ya. Nampaknya kemarin itu dia lebih ke kayak lagi kekurangan keuangan atau kehilangan keuangan, sehingga saat ini mulai berani untuk memulihkan kembali keadaan keuangan dia ya, mengatasi kesulitan keuangan dia ya, dan mulai memperbaiki keadaan hidup dia. Aku lihat di sini. Dan aku melihat bahwa ada pertanda bagus ya yang akan dia dapatkan. Aku lihat di sini dia berhasil menaklukkan tantangan dari masa lalunya ya, melakukan perbaikan dan peningkatan koneksi secara bertahap dengan salah satu seseorang, dan memang ini harus dia lakukan ya. Jadi mungkin kalau selama ini dia takut dengan seseorang, entah itu kamu kah, entah itu masa lalu dia yang lain kah gitu ya, dia siap untuk menghadapi itu semua ya. Dan dia juga akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan yang memang sudah tidak sehat lagi ya, dan melanjutkan hubungan yang lebih baik gitu. Aku lihat di sini, karena kalau aku lihat di sini mungkin hubungan kamu sama dia pernah menimbulkan suatu skandal atau masalah ya, atau mungkin dia dengan seseorang lainnya nih ya pernah melakukan suatu skandal. Dan sekarang orang-orang itu sudah mulai menoleransi dia. Jadi mungkin di awal-awal dia melakukan skandal itu dia sampai dihujat, dia sampai dipojokkan ya, disisihkan. Nah sekarang ketika dia sudah mengisolasi diri dan sekarang dia mulai untuk melangkah maju ya, orang-orang mulai mentolerir apa yang dulu pernah dia lakukan gitu ya. Jadi kayak sudah mulai dimaafkan gitu ya, mempersilahkan dia untuk melakukan kegiatan sehari-hari gitu ya.
Dan aku lihat juga di sini dia siap untuk keluar dari masa-masa kesepian dia. Dia siap untuk melangkah, memulai kehidupannya. Bahkan aku melihat di sini kayak dia akan siap menerima peluang cinta yang ada di sekitar dia, mulai mencoba untuk jatuh cinta lagi ya. Terus itu juga aku melihat bahwa ini bisa jadi dia akan bertemu dengan orang baru, atau justru malah dia akan kembali lagi dengan mantan, dan mungkin kamu mantannya ya. Intinya gini deh, ada kemungkinan ya dia bertemu dengan orang baru, tapi ternyata dia juga masih kepikiran sama kamu, si mantannya ya. Jadi mungkin dulu itu dia sempat takut gitu sama kamu sehingga dia mengisolasi diri dari kamu, dan sekarang tuh mulai berani untuk melangkah lagi karena memang si dia ini selalu kepikiran kamu terus dan masih memiliki ketertarikan dan perasaan sama kamu. Makanya di sini dia kayak ingin melangkah lagi menuju ke arah kamu, dia ingin kembali lagi ke kamu. Bahkan dia pengen memiliki suatu hubungan yang lebih berkembang dari sebelumnya ya. Kalau misalkan memang kalian kemarin ada masalah, dia ingin menyelesaikan masalah atau menyembuhkan masalah dari apa yang dulu pernah terjadi, dan masalah hubungan dari masa lalu apapun itu ingin dia selesaikan dan memiliki masa depan yang sukses bersama kamu. Four of Pentacles, aku melihat bahwa orang ini posesif sebenarnya sama kamu. Ada suatu ketidakamanan yang dia rasakan, dan orangnya aku lihat memang agak pelit ya, tapi sebenarnya dia stabil, orangnya stabil, punya kestabilitasan ya dalam hidupnya. Orangnya juga memang lebih ke materi sih, pemikiran dia itu lebih mengutamakan materi ya. Orang juga hemat. Dia memang orang yang suka dengan kekayaan. Bahkan aku lihat mungkin selama kamu bersama dia selama ini ya, dia selalu kayak memberikan batasan atau kewaspadaan. Jadi orang yang gak gampang berbaur, atau gak gampang percaya orang, atau gak gampang diluluhkan kayak gitu ya hatinya. Karena sifat dia yang terlalu posesif, cemburuan, atau suka mengontrol, atau bisa jadi ini terbalik ya, bisa jadi ini kalian situasikan aja ya, ini sifatnya siapa nih yang suka posesif banget, cemburuan, atau suka mengontrol, sehingga membuat hubungan kalian gampang banget rusak ya. Dan akhirnya kalau misalkan kalian semakin kuat menempel satu sama lain, maka koneksi kalian itu semakin terasa seperti tercekik, semakin sesak, semakin menyakitkan, dan semakin menyakiti ya. Ya itu karena terlalu posesif, terlalu cemburuan, dan terlalu mengontrol pasangan gitu ya. Bahkan kalau udah merasa tercekik, merasa lelah, merasa tersakiti, di sini sampai ada salah satu di antara kalian yang menyimpan kebencian loh ya, terhadap apa yang pernah terjadi di masa lalu ya. Karena kalau aku lihat di sini ada suatu masalah yang mendasar tapi itu mendalam gitu loh, dan bisa jadi juga masalah itu tuh kayak belum benar-benar selesai ya, atau dari salah satu pihak tuh masih belum terima penyelesaiannya gitu. Makanya dia masih memiliki rasa kebencian terhadap pasangannya. Dan aku melihat bahwa di sini dia ingin memutuskan untuk memaafkan pasangannya atau kamu ya, dan melanjutkan hubungan dengan kamu, tapi tidak akan menyakiti kamu lagi gitu. Ya, dia saat ini sedang mencoba untuk kembali lagi sama kamu, dan mencoba untuk tidak lagi menyakiti kamu. Dan dia juga gini loh,
sebenarnya kalian itu dia menyakiti kamu, kamu merasa bahwa dia menyakiti kamu, tapi sebenarnya dia juga merasa bahwa kamu juga menyakiti dia, ada gitu. Entah apa yang pernah terjadi di antara kalian, tapi sebenarnya kalian berdua ini sama-sama merasa tersakiti. Nah, ketika setelah banyaklah proses yang terjadi di antara kalian dan perpisahan ini terjadi, dia ternyata nggak bisa gitu loh, lama-lama jauh dari kamu atau berpisah dari kamu. Makanya di sini dia pengen datang lagi untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Bahkan aku lihat entah luka apa yang pernah dia rasakan dari kamu, tapi dia ingin memaafkan kamu dan mulai kembali untuk menjalani hubungan lagi dengan kamu gitu ya. Tapi kalau untuk masalah apakah kalian akan menjalin hubungan lagi atau enggak, ya tergantung dari kaliannya juga, masih mau enggak sama dia gitu ya. Karena kalau aku lihat juga di sini ada di Emperor. Sebenarnya kalian selama ini tuh mencoba untuk rukun satu sama lain ya. Kamu selalu mengusahakan gimana caranya mengimbangi dia agar kalian tetap rukun, tetap tidak ada masalah ya. Saking kalian mencobanya sampai kikuk gitu loh, sampai sampai merendahkan harga diri untuk agar dia tidak tersinggung, agar dia tidak marah, seperti itu. Jadi nggak leluasa lah, bisa dibilang nggak menjadi diri sendiri, kayak bukan jati diri gitu loh ketika kamu bersama dia, agar kalian itu tidak bertengkar, agar kalian tetap rukun gitu ya. Nah, tapi ada tanda-tanda ketidaksepakatan di antara kalian dan ketidakpuasan ya di antara kalian. Kalian selalu berjuang untuk terhubung secara lebih dewasa dengan dia. Tapi di sini malah justru malah ada suatu perebutan kekuasaan di antara kalian yang muncul ya, karena di sini si dia itu inginnya menjadi center point ya, center perhatian dari kamu, dan kamu juga di sini juga punya ego, kamu juga di sini punya keinginan ya untuk tidak seterusnya diperbudak oleh dia, tidak seterusnya dia terus yang jadi center point gitu loh, center perhatian gitu ya. Jadi kamu pun di sini menunjukkan powermu. Jadi di sini aku lihat kamu dengan dia akhirnya adu mekanik ya. Siapa nih yang bisa menang untuk bisa meluluhkan pasangan, entah dia atau kamu ya. Jadi di sini aku lihat bukannya kalian saling memahami, menutupi kekurangan masing-masing, tapi justru malah di sini kalian saling berkompetisi untuk menunjukkan power, untuk menunjukkan kuasa, siapa yang lebih berkuasa, siapa yang bisa meluluhkan atau mengontrol pasangan, seperti itu. Sehingga karena kalian gak ada yang mau menyerah ya, mundur, ya udah hubungan kalian jadinya sulit gitu, karena di sini sama-sama ingin menunjukkan power, ingin menunjukkan ego gitu ya, bisa dibilang kalian adu mekanik. Tapi aku melihat bahwa di sini kalian itu the lovers. Kalian itu benar-benar sama-sama saling suka, sama-sama saling cinta kok. Ya, aku lihat di sini perasaan itu sama ya. Perasaan kamu dan dia itu sama-sama masih saling menyayangi, masih sama-sama saling mencintai. Bahkan aku melihat ada gairah yang besar secara seksual di antara kamu dengan dia gitu ya. Dan aku melihat juga kalau ada the lovers, biasanya tuh hubungan yang suka on off ya, karena ada suatu perbedaan yang terjadi di antara kalian, sehingga kalau misalkan udah ngerasa ada beda, saling diem-dieman ya, saling menghindar. Tapi nanti semakin kalian menghindar, semakin kalian berjauhan, semakin lama kalian berpisah, ada perasaan rindu, kangen ya, pengen ketemu lagi, pengen bersatu lagi, pengen ngobrol lagi, akhirnya datang lagi, gitu aja terus ya. Aku lihat di sini bahkan mungkin udah berulang kali on off nggak jelas gitu ya, karena sebenarnya masih memiliki perasaan yang cinta, bahkan masih memiliki gairah, tapi memang ada suatu perbedaan yang belum kalian bisa biaskan, belum bisa kalian masih bias gitu ya,
belum bisa kalian seimbangkan, persatukan, kayak gitulah ya kalau aku lihat di sini. Bottom of the decknya ada Ten of Wands ya. Jadi kalau aku lihat sebenarnya dari awal kalian itu karena pengen tetap apa itu namanya, tetap rukun ya. Sebenarnya prinsip kalian berdua ini sama ya, sama-sama ingin saling mengandalkan pasangan gitu ya. Kalau misalkan kamu ada masalah, kamu pengen mengandalkan dia untuk membantu kamu, ataupun sebaliknya kayak gitu ya. Cuman ketika dalam prosesnya, ketika dalam realitanya yang terjadi, justru malah di sini dia ini banyak menyimpan rahasia, banyak menyimpan masalah dari kamu. Jadi dia nggak jujur gitu sama kamu ya. Dia nggak terbuka tentang apa yang terjadi selama ini dalam hidupnya. Dia juga nggak melibatkan kamu di dalam kehidupannya jika dia ada masalah. Dia pendam sendiri, dia kerjakan sendiri, sehingga kamu merasa ketika dia lagi punya masalah, terus juga ada perubahan sikap perilaku yang tiba-tiba, akhirnya kamu pun ngerasa kayak, loh nih orang kemana, kamu kecarian. Terus juga kalau misalkan ada perubahan seperti itu kan kamu pasti curiga ya, nih orang ada masalah apa, tapi kok nggak ngasih tahu ya, seperti itu. Akhirnya di sini kamu merasa kayak sebenarnya kamu itu nganggep aku siapa sih, kok kalau memang kamu lagi ada masalah kenapa harus menghindar ini, kenapa nggak cerita, kenapa nggak dikasih tahu aja, kayak gitu loh ya. Akhirnya kamu merasa kayak tidak dihargai ya, atau tidak diakui sebagai pasangan atau orang terpenting dalam hidupnya. Seperti itu aku melihatnya di sini. Oke, kita lihat lagi ya, sebenarnya perasaan dia terhadap kamu seperti apa. Oke, banyak sekali. Oke. Aku melihat sih sebenarnya dia ingin sekali memiliki hubungan yang lebih berkembang dan bertumbuh, bahkan melanjutkan fase berikutnya di dalam hubungan kalian. Cuman aku lihat kayak dia ini masih butuh untuk melepaskan dulu inner child dia, terus juga melepaskan dulu bayang-bayang dari masa lalunya. Mungkin memang dia punya masalah dari masa lalunya, atau memang dia masih punya keterikatan atau masih terhubung dengan masa lalunya ya, entah itu siapa ya, entah itu mantan istri, mantan suami, atau mantan pacar, mantan gebetan, atau siapapun lah, intinya dari masa lalunya yang mungkin masih sering terkoneksi dengan dia, masih sering terhubung dengan dia, seperti itu ya. Jadi dia perlu menyelesaikan itu dulu sebelum dia mantep yakin untuk berkomitmen dengan kamu, seperti itu. Makanya di sini aku lihat masih ada the runner ya, pelari gitu. Kenapa? Karena di sini dia saking masih memiliki apa ya, masa lalu yang membayang-bayangi dia semakin takut akan keintiman. Makanya di sini dia lari. Kalau misalkan hubungan kalian sudah makin intens, maka dia akan melepaskan gitu loh. Dia akan mencoba untuk merenggangkan hubungan kalian. Ya. Jadi kayak gairah yang bergejolak itu kayak cuman sekejap aja. Ketika sudah mulai
saling intim, saling intens. Nah, dia ketakutan dari masa lalunya. Kalau aku lihat di sini kayaknya dia punya trigger ya dari masa lalu yang membuat dia benar-benar ngerasa takut kalau misalkan hubungan ini atau dalam percintaan itu semakin intim dengan seseorang. Mungkin dia pernah ditinggal oleh pasangannya pas lagi sayang-sayangnya, atau mungkin pas dia lagi sayang-sayangnya pasangannya selingkuh, atau mungkin apapun lah gitu. Intinya dulu dia pernah tersakiti atau dia punya trauma dari masa lalu, sehingga dia kalau misalkan semakin intim dengan kamu, dia akan ke-trigger dari masa lalunya gitu. Jadi dia makanya belum selesai dengan masa lalunya gitu ya. Jadi makanya ketika kamu sudah mulai intim, intens ya, dekat dengan dia, berkomunikasi dengan dia, tiba-tiba nanti dia hilang, tiba-tiba dia kok ngeghosting, tiba-tiba kok nggak ada kabar. Itu ada suatu ketakutan di dalam diri dia ya. Terus itu juga aku melihat bahwa dia ini ternyata banyak sekali pilihan ya. Jadi nggak cuma kamu, ada si A, si B, si C, dan bahkan aku lihat di sini juga dia mungkin pernah one night stand dengan seseorang atau mungkin dengan kamu kayak gitu ya. Tapi walaupun dia banyak pilihan, dia kayak seolah-olah tidak bisa merangkai kehidupan dia dengan baik, dengan benar gitu. Jadi walaupun dia dikelilingi oleh orang-orang yang banyak tertarik sama dia, dia kayak jalan kehidupan percintaannya itu amburadul. Nggak ada yang sukses gitu loh, nggak ada yang langgeng, nggak ada yang bisa langsung ke pernikahan, atau paling nggak tuh hubungannya tuh kayak mantep gitu loh. Ya karena itu dia masih pelin-pelan kalau aku lihat di sini, masih punya trauma, masih punya trigger, belum selesai dengan masa lalunya. Kemudian juga dia ini masih gak tahu pada siapa sebenarnya hati dia itu inginkan. Yang dia inginkan itu pada siapa dia gak tahu gitu. Arah tujuan hidup dia bersama pasangannya siapa aja dia gak tahu gitu loh. Jadi masih gambling, masih bingung. Kalau dengan kamu, aku melihat bahwa dia ini merasa kayak kamu itu orang yang tepat, pantas, yang cocok untuk dia sebagai pasangan hidup. Bahkan di sini dia itu pengen banget punya hubungan dengan kamu karena dia selalu merasa ada koneksi jiwa gitu loh dengan kamu. Semakin dia jauh dari kamu, semakin dia lama pergi dari kamu tuh kayak ada koneksi yang selalu menarik dia untuk kembali lagi ke kamu, datang lagi ke kamu gitu ya. Ada perasaan terkoneksi terus loh sama kamu gitu loh ya. Yang tadinya anteng-anteng aja, pagi anteng tuh, nggak ngemikirin kamu, nggak kayak rindu kamu, nggak, biasa aja. Tapi mungkin sejam kemudian tiba-tiba kepikiran kamu, kangen kamu, pengen tahu keadaan kamu gitu ya. Kayak ada sesuatu yang mendorong dia untuk selalu tertuju ke kamu. Nah itu ya soulmate, selalu ada koneksi jiwa. Nah kalau udah kayak gitu, dia tuh pengen banget ketemu sama kamu, ngobrol sama kamu, menikmati momen bersama ya, membangun kedekatan ya. Bisa jadi dia ini mungkin berasal dari friendship ya, pertemanannya kamu. Mungkin terakhir kali kalian itu sebenarnya bukan pasangan tapi teman. Tapi teman tuh teman yang teman tapi mesra gitu loh, teman tapi sayang. Sayang itu ya teman karena punya perasaan cinta gitu, cuman nggak berani untuk melangkah dalam suatu hubungan komitmen ya, pacar kah ya, tunangan kah, itu belum berani. Jadi kayak aku punya perasaan ke kamu, kamu punya perasaan ke aku, tapi belum berani ada kejelasan kita ini siapa ya, tapi kita ini cuma temen gitu loh. Gimana ya aku ya, gitulah, paham lah ya maksud aku ya. Belum berani ke suatu komitmen dalam hubungan percintaan, tapi ada rasa sayang, ada rasa cinta, ada rasa memiliki gitu, ada rasa keintiman. Tapi semakin intim semakin takut karena punya trigger dari masa lalu. Tuh, bahkan di sini juga ada teddy bear. Teddy bear tuh berarti ada ketertarikan kok ya dengan kamu. Bahkan dia ini mungkin pernah melakukan love bombing dengan kamu ya. Cuman sayangnya juga flirting juga sih. Flirting juga ya. Tapi ya sejujurnya
entah ini hanya dengan kamu atau dengan yang lain, karena orangnya flirting sih ya, flirting sih. Jadi dia ini ingin selalu terlihat berkesan gitu loh di mata orang-orang gitu ya. Tapi kalau sama kamu tuh sebenarnya pengen dia itu ngedate sama kamu, berkencan dengan kamu, pengen banget ya, pengen. Karena ya apa itu tadi, punya koneksi jiwa yang sulit gitu bisa diartikan. Iya, aku memang suka sama kamu, tapi aku takut dalam keintiman gitu loh. Makanya dia pengen menjalin suatu kencan dengan kamu ya, hubungan dengan kamu, tapi dia ini masih punya suatu ketakutan gitu ya. Nah, karena dia ini sebenarnya masih punya suatu ketakutan, entah apalah itu ya, apa memang mungkin dia pernah disakiti, apalah mungkin dia pernah dikhianati oleh masa lalunya, entahlah apa itu. Tapi di sini karena dia ingin menutupi ketidakberaniannya dia, ketidakmampuannya dia untuk melawan masa lalunya. Di sini akhirnya dia banyak sekali berbohong sama kamu. Akhirnya banyak sekali penipuan yang dia lakukan, manipulasi yang dia buat. Terus itu juga perselingkuhan atau kebohongan-kebohongan lah ya, intinya agar kamu tidak meminta komitmen, agar kamu tidak meminta kejelasan ke dia, karena di sini dia belum berani untuk memberikan kejelasan ke kamu tentang siapa sih aku bagi kamu, kamu bagi aku gitu loh. Makanya di sini ada patah hati ya, ada stubborn ya, backstabbing, jadi menusuk dari belakang ya, mengkhianati gitulah ya. Mungkin dia akhirnya berselingkuh agar yaitu dia bisa terlepas dari keintimannya bersama kamu. Tapi dia pengen intim, tapi dia takut. Gimana tuh? Ya bisa dibilang nih orang memang masih pecundang lah ya. Dia belum berani untuk menghadapi masa lalunya, belum berani untuk menyelesaikan dengan masa lalunya. Gitu, sehingga hidup dia itu masih terbayang-bayang, masih dihantui dengan masa lalu. Jadi dia ada rasa ketakutan, kecemasan, kebimbangan, nggak jelas gitu loh. Apalagi kalau misalkan dia seorang pria gitu loh. Biasanya seorang pria itu nggak mau harga dirinya jatuh. Nah seperti itu dengan cara apa? Ya udah berbuat licik dia. Dia nggak mau dilihat oleh kamu bahwa dia ini punya suatu ketakutan, suatu kecemasan gitu ya. Makanya di sini dia mengkhianati kamu, berbohong, menusuk kamu dari belakang. Akhirnya ya udah, kalau udah berkhianat seperti itu dia, ya kalian berpisah gitu. Kamu memilih untuk berpisah, meninggalkan dia, menghilang dari dia ya. Ya kamu tersakiti, aku lihat di sini kamu patah hati banget, sakit hati banget dengan tindakan dia yang seperti itu. Sebenarnya kamu pun merasakannya kok, bahwa dia itu sebenarnya sayang sama kamu, bahwa dia itu sebenarnya cinta sama kamu. Kamu merasakannya karena kalian ini punya ikatan soulmate ya. Mau sejauh apapun kalian, ada perasaan yang selalu mengikat kalian satu sama lain, saling merasakan satu sama lain. Nah, cuman yaitu dia banyak dramanya, banyak bermain skenario lah dengan kamu, gitu ya. Tuh bahkan di sini ada passion, dia punya gairah kok sama kamu. Dia tuh merasa jujur sebenarnya senang banget kalau misalkan kamu itu ada di sisi dia, nanya kabar dia, gupekin dia gitu ya. Sebenarnya dia senang. Ya, misalkan dia nggak ada kabar, tiba-tiba kamu telepon dia, tiba-tiba kamu tanya kabar dia, itu sebenarnya senang banget ya. Cuman ya itu tadi, dia ini masih punya dia ini masih terbayang-bayang dengan rasa sakit di masa lalu gitu. Bahkan aku lihat di sini selain gairah ya, dia punya hasrat yang sangat mendalam dengan kamu. Dan sebenarnya kamu dengan dia itu sama gitu. Kalian itu masih sama-sama memiliki hasrat secara seksual satu sama lain. Aku lihat di sini. Ya, karena kalian memiliki kepentingan yang sama dalam hasrat. Ya, dalam seksual kayak gitu. Ya mungkin juga ya, dia tuh sering ngehayalin kamu yang begitu, maksudnya yang secara seksual yang begitulah ya, yang dewasa kayak gitu. Dan kamu pun mungkin sering gitu juga mikirin dia yang tentang konten dewasa gitulah ya,
seperti itu. Karena di sini benar-benar kuat loh gairahnya. Ada the lovers, ada soulmate, dan ada passion. Ya, jadi gairah secara seksual itu kuat aku lihat di sini. Dan aku lihat saat ini memang dia sedang mencoba untuk memiliki pola pikir yang positif, mewujudkan keinginan dia, terutama tentang abundant ya, tentang keberlimpahan secara materi, dan sedang sedang merasakan rasa bersyukur atas keberkahan yang saat ini dia dapatkan ya. Karena kalau aku lihat di sini dia kan sedang mencoba memulai untuk membangun kembali keuangan dia ya, materi dia seperti itu. Jadi saat ini dia sedang mencoba untuk berpikir positif. Dan aku melihat memang perpisahan yang terjadi di antara kamu dengan dia memberikan rasa kesedihan, rasa kepahitan, bahkan rasa kerinduan yang sangat mendalam dari dia. Yang dia rasakan ya, dia selalu memikirkan masa depan yang tak pasti bahkan ya tanpa kamu. Dia sering kayak linglung, dia sering kayak bingung. Aduh, bisa nggak ya aku menjalani hidupku, bisa nggak ya aku bahagia tanpa kamu, kayak gitu. Ya mungkin memang di sini kamu sudah benar-benar cuek banget sama dia, atau move on dari dia, atau gimana deh gitu ya. Jadi dia ngerasa kayak benar-benar kayak kehilangan arah gitu loh tanpa kamu sekarang, kayak gitu ya. Entah memang bentuk perpisahan kalian ini benar-benar kamu udah benar-benar cut off dia, blok semua akun media sosial dia, kemudian nomor handphone dia. Tapi intinya ya, perpisahan kali ini tuh kayak bener-bener membuat dia hancur loh, membuat dia sedih banget, bingung, khawatir, bahkan masa depan dia aja tuh kayak ya ampun gak ada kamu gitu, bingung dia gitu ya. Jadi khawatir, takut di masa depan dia tidak bisa bertemu sosok yang lebih baik dari kamu atau yang seperti kamu, kayak gitu. Ya karena itu tadi ada the lover, soulmate, dan passion. Ya dia tuh udah sayang banget ya, cinta banget, bucin lah bisa dibilang gitu ya. Dan aku lihat di sini ada wedding ring. Ya berarti aku melihat bahwa si dia ini masih memiliki koneksi jiwa dan rasa pengabdian cinta yang abadi sama kamu. Ya dia masih memiliki perasaan cinta yang stay gitu loh, setia sama kamu ya. Kalau perasaan cinta itu masih setianya sama kamu gitu ya. Bahkan aku melihat ada keinginan dia untuk bersatu kembali dengan kamu, union lagi dengan kamu, dan sebisa mungkin ya dia akan coba untuk gimana caranya bisa menikah dengan kamu, seperti itu ya. Kalau misalkan cuman kan gini, kamu kayak bener-bener kayak udah memblokir dia gitu loh. Nah jadi dia juga masih bingung ya untuk kedepannya akan seperti apa. Tapi nanti dia akan coba lagi gitu loh, coba untuk menghubungi kamu, datang lagi ke kamu. Cuman dia nggak tahu pasti apakah memang akan bisa diterima lagi oleh kamu atau enggak. Tapi yang pasti di sini aku lihat kayak dia pengen mencoba lagi gitu loh, untuk bersatu, terhubung lagi dengan kamu, menjalani suatu hubungan yang berkomitmen, bahkan kalau bisa ya ke pernikahan, seperti itu. Oke, aku rasa cukup lah ya untuk pembacaan kali ini. Inilah perasaan dia padamu hari ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Aquarius, ada Gemini, dan ada Virgo. Oh, ada Emperor tuh Aries ya. Jadi inilah zodiaknya, dan ini ada alfabetnya. Bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu atau inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Dan sebenarnya kedua-belah zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Dan aku juga punya shio-nya di sini, bisa shio kamu, shio dia ya, atau ya jadi shio kamu atau shio dia ya. Ini ada shio babi, shio kerbau, shio ular, ada shio kambing, ada shio macan, ada shio tikus, ada shio monyet, ada shio naga, dan ada shio kuda. Kemudian juga ada bulan, bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan-bulan ini
mungkin bulan spesial di antara kalian ya, bulan nanti bertemunya kalian, bulan jadinya kalian, atau mungkin kalian pernah jalan-jalan bareng, momen-momen tertentu di bulan-bulan ini ya. Ada Juni, Januari, April, Juli, Maret, Agustus, Februari, Oktober, dan September. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.